Assalamualaikum, Shalom. Saya banyak dapat WA atau telepon ya, bertanya. Kawan-kawan pada bertanya ya soal apa berita kejadian Saiful Mujani makar ya, soal makar dan pernyataan Bapak JK. Saya mau menanggapi gini, menurut saya pribadi ya, ini disclaimer, ini adalah pandangan saya pribadi. Eh, Satu, ini adalah itu yang saya maksud. Energi kita berulang kali dan terus-terusan dipaksa untuk kita berpikir di energi negatif. Energi kita tuh dipaksa tercurah ke hal-hal yang negatif gitu. Kedua, pernyataan Saiful Mujani itu gini, kritik pedas, himbauan, pendapat itu nggak sama dengan makar. Tapi buat saya pribadi, pernyataan Bapak Saiful Mujani itu menurut saya sih tergolong provokasi. Nah, kalau soal provokasi, menurut saya golongannya provokasi. Motif sebenarnya apa? Saya tidak belum mengetahui lebih lanjut ya. Ini yang saya rasakan. Jadi gini, Bapak Saiful Mujani menurut saya mungkin kehabisan cara-cara kreatif untuk menyampaikan pandangan, opini, pendapatnya, masukannya kepada presiden. Kegelisahan ini menurut saya sangat terlihat kalau nggak mau dibilang keputusasaannya ya untuk berpendapat atau memberikan masukan kepada presiden. Soal caranya bagaimana ya menurut saya tantangannya di kreatifnya itu. Kalau memang sampai nggak didengar ya berarti memang belum kreatif Pak, atau kurang kreatif Pak untuk menyampaikan pendapatnya. Keempat, soal pernyataan JK ya, kasus ijazah Pak Jokowi. Nah ini saya juga menyoroti gini. Pernyataan Pak JK kan bilang bahwa Pak Jokowi lebih baik tunjukkan ijazah aslinya. Bahkan udah bisa bilang tenggat waktunya April loh. Buat saya kenapa nggak begini loh? Kenapa nggak terbalik cara berpikirnya? Kenapa Bapak tidak menyerukan atau meminta atau berstatement bahwa Roy CS sebagai penggugat ijazah palsu eh, hentikan untuk bicara soal ini atau untuk mengada-ngada soal ini gitu. Kenapa gini? Eh, Bapak sendiri kan udah statement, Pak JK udah statement bahwa Bapak JK yakin bahwa Jokowi punya ijazah asli. Berarti Bapak tahu sebenarnya bahwa soal ini, kasus ini buat saya mengada-ngada. Buat Bapak mungkin mengada-ngada, orang Bapak udah tahu kok ijazahnya ada. Gitu. Ini pola pikirnya kenapa nggak dibalik begitu? Buat saya lebih positif kalau Bapak bicaranya seperti itu, karena yang bikin gaduh pertama kan bukan Pak Jokowi. Gitu. Kelima, sebagai buat saya sebagai kesimpulan saya pribadi adalah gini, harusnya kenapa kita tidak mencurahkan energi kita ke energi yang lebih positif? Dengan cara apa? Berpikir positif. Caranya dengan hal-hal yang positif, berpikir positif dengan melakukan metode-metode yang positif. Contohnya misalnya gini, kita kenapa nggak berpikir caranya gimana cara kita bersatu? Karena buat saya Indonesia ini punya kesempatan yang saat ini dengan kondisi yang ada sekarang, dengan kondisi global dan kondisi yang ada, dampaknya dan sebagainya, kondisi yang real kita rasakan. Justru saya melihat bahwa Indonesia punya kesempatan yang sangat-sangat baik untuk lebih maju. Serius. Nah itu kenapa kita nggak berpikir caranya bersatu gimana ya supaya mencapai kemajuan tersebut, kebersamaan dan kemajuan tersebut. Itu sih buat saya eh, berapa hari dan kurang lebih semingguan ini tanggapan saya soal yang terjadi adalah seperti itu. Demikian, terima kasih, semoga berguna kawan-kawan.